Kemudian wala rizquka, ya, dan juga termasuk rizkimu, ghairu rabbika azza wa jalla, termasuk rizkimu tadi yang saya katakan tadi, Allah yang menentukan. Kalau memang Allah sudah menutup rizkinya, mertua nambah modal 1 miliar ludes, ngutang lagi di bank, kredit lagi 1 miliar ludes, betul nggak? Nanam padi gabu gagal, nanam apa lagi, nanam ketimun dicuri oleh si kancil. Iya, nanam ternak bebek mati semua kena racun, ya habis semuanya. Ya, jadi yang disebut dengan perjalanan rezeki itu sendiri Allah yang menentukan. Makanya nggak usah ada kekhawatiran menyalahkan orang, gara-gara kamu akhirnya saya gagal tidak dapat rezeki. Nggak ada, itu urusan Allah. Itu saya kira itu perlu diyakini seyakin-yakinnya. Kalau tidak, hidup kamu menjadi gampang, menjadi cemas, ya, meriang jadinya, ya, tidak nyaman hidupnya, gitu. La tataqayyad bil khalqi fi ma yamliku darraka wala nafaka wala rizqaka wa rabbika azza wa jalla, kun abadan fi ta'atihi. Yang penting kamu selalu mentaati Allah secara konsisten dan konsekuen. Ya, cobalah jalanilah agama yang kau yakini, ya, secara konsisten, ya, jangan mencela-mencela, jangan leyab-leyab, ya. Wa amrahu wa nahyahu, segala perintahnya, segala larangannya, cobalah ditaati semuanya itu. Udah percayakan dirimu, apa yang Tuhan mau perintahkan laksanakan, apa yang Tuhan mau larang ya jangan dilanggar, ya, damailah hatimu, ya, jangan banyak berbuat dosa. La yabqa biyadika syai'un siwallah azza wa jalla, ya, sampai pada tahapan tidak ada apapun di tanganmu. Artinya sampai engkau merasakan di dunia aku tidak punya apa-apa kecuali hanya mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini sulit sekali ya kita mengajak orang untuk berpikir bahwa Allah adalah segala-galanya. Masih tetap aja orang tuanya kaya, ya mengandalkan orang tuanya. Bahkan keponakan yang jadi jenderal pun menjadi anggaran, membuat hati kita semakin besar, kan gitu, semakin bergaya, kan gitu. Mengandalkan orang tua, mertua, teman, sahabat, dan sebagainya. Mungkin organisasi yang mendukung Anda semuanya. Jangan bergantung kepada siapapun, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan adalah Allah. Pak Rahmat pernah ini enggak dongeng si Kabayan? Itu kan selamatnya kan hanya kebetulan semua. Ya, ada perampok mau datang, perutnya mules dianya tuh, ya kan, akhirnya pergi ke kebun, beol di kebun, ya perampoknya yang ketemu, kan gitu. Itu seringkali kita dalam hidup ini secara kebetulan. Dan itulah namanya perlindungan Allah, penjagaan Allah pada diri kita. Mungkin kita tidak sadar ya, tapi itu semuanya yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada siapapun, bahwa la yabqa biyadika syai'un siwallah azza wa jalla, tidak ada lagi tinggal di tanganmu apapun kecuali Allah. Artinya engkau tidak memiliki pendukung siapapun.
tidak mempunyai penolong siapapun. Semuanya yang mendukungmu, yang menolongmu, yang membantumu, yang menyelamatku, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fatasiru aghnal khalqi. Dengan demikian maka engkau baru bisa menjadi orang terkaya di alam dunia ini. Kenapa? Karena engkau hanya bergantung kepada yang maha kaya, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Kalau engkau bergantung kepada orang-orang miskin, sesama kamu manusia yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, ya Anda menjadi miskin. Ketika Anda bergantung kepada yang maha kuasa, nanti Anda akan selalu bisa. Tapi kalau bergantung kepada makhluk yang tidak bisa apa-apa, Anda nantinya bakal tidak bisa apa-apa juga. Itu. Jadi hanya bergantung kepada Allah SWT, ya. Ketika Anda tidak bergantung kepada siapapun, berarti Anda sudah jadi orang kaya. Lalu orang kaya itu apa definisinya apa sih? Orang yang duitnya banyak itu. Enggak juga. Orang kaya itu orang yang sudah tidak butuh siapapun dan sudah tidak butuh apapun.